Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurangan risiko bencana gempa bumi. Saat gempa bumi, ketika dalam ruangan, cari pelindungan dari reruntuhan. Saudaraku, ini dokumen dari rumah teman. Woi, kebahayu. Ini rumah orang tuanya yang dihuni oleh adik sekeluarga dan abah atau ayahnya juga tinggal di rumah ini. Juga rumah kakak di sebelahnya. Lokasi gempa bumi di Limau Puri, Jorong Pasa, Lamu, Kajai, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sumber video teman asal keluarga korban. Pengurangan risiko bencana gempa yang berikutnya saat gempa bumi adalah ketika di luar ruangan, tetaplah di luar dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Berikutnya, jika dalam kendaraan, keluar dan cari tempat. Berikutnya, pengurangan risiko bencana gempa bumi saat gempa bumi. Jika di daerah gempa dekat dengan pantai, maka menjauhlah dari pantai karena bisa jadi berpotensi tsunami. Berikutnya, jika saat gempa bumi terjadi di daerah pegunungan, maka menjauh dari daerah yang rawan longsor. Pengurangan risiko bencana gempa bumi setelah gempa bumi, keluar ruangan dengan teratur. Berikutnya, perhatikan lingkungan sekitar. Apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik? Saudaraku, kemudian jangan berjalan di daerah gempa karena ada kemungkinan reruntuhan menimpa. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Saudaraku, jika ada angket, maka isilah angket dari instansi terkait. Mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ini nasihat bersabar ketika kita mendapat musibah. Saudaraku, kita bisa memetik hikmah dari musibah atau sakit dan cedera kita. Semoga kita mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Untuk itu, beberapa tips berikut ini mudah-mudahan dapat membantu untuk bersikap sabar dalam menghadapi musibah atau penyakit yang kita alami. Menyadari bahwa sakit merupakan takdir Allah, begitu juga musibah atau bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat ke-51. Kampung Padang, kampungnya orang tua. Dari bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi hamba-Nya. Kita harus menyadari bahwa Allah lebih mengetahui dari Simpang 4 kita lu bagi kita daripada siapapun, termasuk kita sendiri. Itu karena Allah memiliki sifat maha bijaksana, dan dengan sifat inilah Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Atas dasar itulah sakit atau musibah atau bencana yang kita derita merupakan hal yang terbaik bagi kita, sampai merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. C.
meyakini bahwa sabar merupakan sebuah kewajiban. Kita menuju Ketahuilah bahwa Padang. salah satu kewajiban kita terhadap Allah dalam menghadapi ujian, musibah atau bencana ataupun sakit adalah bersabar. Sebab sabar merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. D. Selalu mengingat manfaat bencana, musibah ataupun sakit. Ingatlah bahwa sakit, bencana atau musibah merupakan sarana untuk memperbanyak amal kebaikan, wasilah untuk meraih tiket ke surga, dan media untuk mengangkat derajat kita ke tingkat yang tak bisa kita raih dengan amal soleh kita. E. Meyakini bahwa sakit, musibah ataupun bencana adalah yang terbaik untuk saat ini. Saudaraku, yakinlah bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita melalui musibah, bencana ataupun sakit yang ditimpakan kepada kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, Dia akan memberikan musibah kepadanya. Dari belakang. Hadis riwayat Bisa dipakai lagi orangnya tidak ada. F. Menyadari bahwa ujian merupakan tanda cinta Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 156. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh pahala yang besar disertai dengan ujian yang besar, dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho atas ujian itu, maka dia akan mendapat keridhoannya, dan barang siapa yang murka atas ujian itu, maka dia akan mendapat kemurkaannya. Bagi yang sakit setelah mendapatkan musibah ini, ingatlah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Wa iza marudtu fahuwa yashfin. Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat itu tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Allah adalah penyembuh yang sebenarnya, sedangkan kamu hanyalah seorang yang merawat pasien. Penyembuh yang sesungguhnya bagi setiap penyakit adalah yang Maha menciptakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.